Ya kita harus mencari tahu apa alasan dari first pick ini. Lagi-lagi Be, Youngblood versus Youngblood nih. First mid laner total first blood, wow. Ya, pasti jadi clash yang menarik ya. Karena sebenarnya kita lihat juga bahwa X-Magic memiliki total kill yang sangat masif sekali. Bahkan untuk di liga seperti ini dia ada di urutan nomor 2. Dia harus diperhatikan terlebih dahulu. Bagian top lane, Kars sudah setengah darah dalam ancaman tentunya. Oh dikejar. Wah, coba untuk fokus kepada Karsnya, mencoba untuk memancing Flicker untuk keluar. Iya, iya. Oh, enggak. Nggak bisa, tapi ya seperti yang gue bilang tadi, ketika memang dapetin hero power, pastinya akan lebih enak lagi kayak kita sekarang. Wah, tanpa adanya Flicker, Kars langsung jadi bulan-bulanan warga dari Dewa United. Ada sedikit miss seperti yang terjadi dari Amo. Tapi nggak masalah, bisa reset tentunya. Kin akan langsung mencoba untuk menahan landingnya. Di freeze. Biar nanti Kin bisa mendapatkan level 4. Tepat di menit yang kedua dan bakal langsung set up untuk Ray. Karena buat sekarang Festival of Blood, Kinnya bakal bener-bener siap banget untuk team fight. Berbeda dengan Kars yang kehilangan beberapa minion. Belum fighter Be. Tapi di area tengah, X-Magic masih aman-aman aja untuk sekarang. Karena belum ada Way of Dragon juga dari Moiza. Jadi belum ada, ya walaupun ada Way of Dragon masih ada Purify sih di tangan X-Magic. Iya. Terus Random Execution menuju ke arah Kin. Udah langsung level 4, dia bakal coba untuk sedikit agresif dengan Vengeance-nya. Tapi miss dari Vengeance yang diciptakan bersama dengan Final Glass. Dan lihat bagaimana Kin mencoba untuk memberikan satu pressure balik kepada Washipol. Dan dia bisa membalikkan tapi tidak dengan X-Magic yang terkena impact dari solo kill-nya. Total didapatkan oleh anak-anak Dewa. Ini dia amunisi baru dari Dewa yang langsung izin tampil tadi dari Kim. Bisa untuk gak tumbang loh tadi. Info preset panitia. Karena terlihat bagaimana kekuatan dari Kin. Dengan permainan Vengeance yang sangat-sangat on point sekali memperhitungkan. Bagaimana efek dari Flicker Final Slice tadi. Sehingga Washipol yang gak siap dengan gebrakan dari Kin 1v2 situation. Buying time yang begitu lama, begitu panjang membuat Ray mendapatkan objektif. Dan jangan lupa loh, kalau ngelihat dari gerakannya tadi itu bikin Afro mau gak mau dia akan kuat. Kan ada Flicker Duel of Dragon. Afro gak bisa berkutik kemana-mana. Itu lagi, Afro yang tadinya dikhususkan invade jungle, sekarang tugasnya jadi banyak Be. Wah ini dia nih. Hilda Roamer yang seperti tidak berjalan dengan manis di early game. Dan bahkan Mountain Shocker bottom lane sudah mulai diambil keuntungan demi keuntungannya. Ya loh, letikan yang membuat dari Maybe dan Skery bakal kaya raya nih di game ini. Udah pasti ya. Wah, tapi ada Vengeance yang dibuka, Karsnya survive. Ini jujur kebanyakan gak sih? X-Magic! Oh my god! Purify-nya masih ada, masih ditahan. What happened? No, masih juga, masih cooldown sedikit. Cooldown sekitar 3 detik tadi ya. Tapi kelihatan dari rotasinya Dewa ini galak sekali loh. Ya, timingnya bener-bener pas ya. Kayak mereka udah memperhitungkan berapa detik ketika X-Magic-nya ready Purify, tumbang dia di sana. Dan di bagian top lane jujur Kars kayak miscalculate beberapa kali loh. Kayak dia menelan damage terlalu banyak. Oke, Uranus memang butuh stack. Tapi ini kebanyakan damage yang ketelan. Oke, Tondros mulai dihantarkan damage-nya. Sementara dengan adanya Fedor Ice Strike membuat dari Kin dalam sedikit masalah. Tapi Mueza yang bakal dikejar terus. Bro, nggak ada follow up damage-nya. Jujur ini Okit? Jujur ini harus dilakukan Dewa dari awal loh sebetulnya. Iya. Tapi mereka seperti kena distract gitu. Oh Kars? Flicker? Langsung coba untuk maju ke depan Kars ya, tapi ternyata Kars terlalu dalam. Overheating sepertinya. Terlalu komit juga. Washipol memang mendapatkan turtle tapi kerugian tetap ada di tangan dari Navi menurutku Dewa. Mendapatkan trade yang sepadan. Kars tumbang untuk kedua kalinya. Itu dia, Kars ini dibutuhkan banget loh. Karena dia bisa untuk control landing kan di awal. Ya kasihan Hilda sendirian gak bakal kuat juga untuk tahan. Makanya bagian depannya bakal susah. Dan jangan lupa loh, ini maybe-nya belum ngikut. Kalau maybe-nya nanti udah ikut mungkin di item kedua atau ketiga lah. Itu dampaknya akan beda banget. Kars harus mengembalikan game sense sebagai EXP yang dibutuhkan sebagai tim juga. Karena kalau misalkan Kars kalah laning lawan Kin dari segi item dan juga build-nya yang nanti akan berbeda, akan sangat sulit bagi Navi. Kars, Okta hadir. Kars dalam sedikit masalah yang cukup besar bahkan. Gas selamat ada satu. Castle Stalk yang dibuka tadi. First damage, 3 point dead udah dikantongi oleh Kars. Masih jadi
satu pertanyaan yang gak akan terganti. Ada apa dengan Cars? Apa yang terjadi dengan Cars? 3 poin. Weza, Duel of Dragon. Mencoba untuk memberikan satu pressure dan bakal final flash. Ice Magic langsung terkapar. Wow, ini dengan Emblem Fighter ya. Kin punya damage. Kin harus diperhatikan bahkan mid-nya. Wah, Washipal coba untuk memberikan satu tekanan, tapi ternyata Afro lah yang gak berkutik di tangan Okta. Oh, ini ada Navi. Mereka benar-benar disetir loh ini. Dan kayaknya mereka harus menurunkan tempo mereka nggak sih dari Navi? Mereka harus menghindari team fight, mereka harus disengage. Karena terlihat tadi X Magic lagi-lagi Purify-nya, Lim. Dia emang kena Duel of Dragon, dia tahu nggak bakal tumbang, tapi ternyata dia salah perhitungan. Ada Kin di sana, dan ready dengan final slash-nya. X Magic tumbang 3 kali, Cars tumbang 3 kali. Dewa mendapatkan banyak keuntungan. Setup objektif tentu akan jauh lebih mudah. Makanya nih, ini gak ada informasi juga kan tentang Kin. Tiba-tiba datang dengan Arlott fighternya. Dan gue penasaran juga sebetulnya nih. Mid game masih bisa kepegang atau enggak? Dan Karena ternyata Kin bakal coba untuk dicecar oleh teman-teman dari Navi. Final slash clicker coba dihantarkan. Rea dia untuk membantu XPG. Gak bisa berkata-kata lagi. Duel of Dragon Afro membuka celah supaya Zaman Force bisa dikeluarkan. Dan maybe lah yang akan menjadi eksekutornya. 2 player dari Navi gak ada yang berkutik. ini Steve, kalau memang ya performa seperti ini bukan hanya di Arlott, scoutnya dahsyat sih bisa dapetin Kin. Karena dia perform banget tapi di top lane Cars lagi. Wah, ini Carsnya bakal coba untuk dihantam dengan ada final flash. Washipal sulit juga untuk memberikan damage. Bahkan outer turretnya hancur juga, tapi Okta di area rerumputan. Hampir saja membuat dari Cars tumbang sampai keempat. Wah, ini Kin sadar ya dia bakal digeng. Dia langsung menyiapkan serangan balasannya. Well Dragon Washipal! Walaupun ada Tondros, tetap tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Gue masih bingung dengan gerakannya Navi nih. Bahkan mereka mid lane tabrak. Final slash lagi, masih ada Purify. Tapi tidak dengan outer turret di arah tengahnya. Bahkan menuju ke arah purple buff. Cars bakal coba untuk dicicil. Federal Strike coba untuk dihantarkan. Tapi untuk purple bakal terus menjadi targetnya. Dan lihat damage dari Oktanya juga. Even Cars, even Afro gak bakal nahan ternyata untuk sekarang. Buset, agresif banget tidak final slash-nya. Menuju ke arah Cars. Ada flicker yang ke-trigger. Radiant Armor di first item masih gak nolong dari Cars. Item dari Arlott ya Oracle seperti biasa sih dengan Fury Hammer dan ada Magic Blade. Magic Blade, classy, menarik. Kedua sekarang Muesa mencari orang. Yap, dengan konsil yang dia buka. Mencari momentum yang tepat dengan adanya Duel of Dragon. Tapi terbagi juga maybe. Mau coba untuk mengambil ke arah inner turret di arah bottom lane. Ini benar-benar memanfaatkan logo fighter yang ada di Arlott. Karena untuk sekarang next itemnya apapun itu dari Kin, dia akan berdamage. Mau dimakan semuanya kah dengan Duel of Dragon? Tapi sayang, arah tendangan yang nggak cukup tepat. Disengage yang cepat ya, karena kalau misalkan tadi dilanjutkan kayaknya backup dari Navi lebih siap. Mungkin aja akan ada pecah telur dari Navi dengan 0 kill. Yang masih belum bisa didapatkan satupun oleh Navi. Wah, ini 0 point kill dari Navi. Gue masih ngeliat untuk Farlane-nya nih, mereka mau nggak mau harus pegang Farlane. Lord pertama harus di depan. Tapi kalau seandainya mereka kontes dan dapat, itu juga titik balik. Tergantung semuanya dari Dewa. Kalau mereka bisa komit untuk setup dari Lord dan ngelepas ketika momennya pas, gue rasa Dewa bisa pegang game ini sampai ke late game. Alright. Dengan Lord yang bakal coba untuk dipegang oleh teman-teman dari Dewa. Afro terkena impact dengan Duel of Dragon bakal Kin. Baik time yang luar biasa. On the way out gak bisa gerak. Tapi sekarang dibalaskan keadaannya. Cars bakal terbakar di tangan Ray dengan resource yang sudah dibuka. Federal Strike ternyata tidak bisa menolong rekan-rekan Navi. Tapi kabar baiknya, si V masih ada. Walaupun Lord akhirnya tetap harus dilepas. Targeting dari Kin betul-betul tajam sekali. Dan pemilihan untuk dia kabur dengan menggunakan Vengeance itu on point juga. Mechanical skill play yang ditunjukkan benar-benar memiliki kualitas. Gue rasa terbaik buat Navi adalah ban Arlott sih nextnya. Boleh. Let's say ini hero powernya. Iya. Dia tahu banget masalah kalkulasi damage-nya matang. Dan Rose Gold Meteor. Karena dia akan memiliki hybrid defense dari pasifnya tentunya. Ini dimiliki sama Rose Gold Meteor dan sekarang akan semakin sulit untuk menumbangkan Kin. Karena dia punya Oracle, shieldnya juga akan semakin lebih luas. Dan kali ini kan ada Lord di bottom lane plus timing yang harusnya tepat ketika nanti
Lord ditumbangkan, flickernya ready. Ini kayak senjata bahaya banget ya. Ketika nggak ada nge-spot, nggak ada data tentang itu. Langsung lihat impactnya. Iya, bahkan berani se-first pick itu loh. Iya. Untuk Arlott yang sekarang sih gue rasa fine. Even dia kalah, Arlottnya nggak salah apa-apa bro. Betul. Ditondros, the way of the dragon possible. Targetnya begitu maksimal, walaupun tershutdown. Shive mendapatkan 1 poin killnya. Sin! Dengan final set yang begitu membara. Diselesaikan dengan baik dengan ada Ken. Vengeance terlalu berbahaya. Walaupun dia tumbang. Tapi impact final slash. Impact yang begitu besar di tim fight barusan. Mendapatkan CV tadi. Pas banget tadi dengan gerakannya 7.000 gold. Sekarang Dewa unggul. Dengan Lord yang bisa di-clear masih cukup aman. Lord yang pertama masih belum bisa untuk menembus base turret. Tapi seenggaknya kita tahu kalau tempo dipegang oleh Dewa. Udah pasti ini gak bakal diturunkan juga temponya dari Dewa. Malah Navi yang dari tadi kegiring. Sama pergerakan apapun yang dilakukan sama Dewa. Final slash. Way of the Dragon. Gak ada celah sedikit pun bagi Navi untuk bisa membalikkan keadaan. Even Afro udah tumbang 5 kali di sini. Bener-bener sangat-sangat mampu untuk di all in. Karena dari awal udah kita bilang kalau misalkan Okta bermain dengan pick off, dia damage-nya akan cukup. Dia udah punya Divine Glaive, punya Blood Wings juga. Next item apapun itu, mau menuju ke arah Genius atau bahkan mungkin menuju ke arah dari Wishing Lantern, gak ada yang bisa nahan. Iya, pasti tembus. Sementara ini Hunter Strike, Be. Baru lagi nih dari Lancelot. Sebenarnya gue ngeliat kalau Hunter Strike Lancelot biasanya full damage. Ya, full damage. Dan ini ya kalau ngomongin soal Lancelot dengan Hunter Strike, build yang agak old school ya. Build yang bukan bener-bener kayak langsung War Axe, abis itu Brute Force, abis itu Queen Swings bertahan hidup dengan ada tambahan dari Winter Immortal. Jadi tetap butuh damage seperti dari Navi. Sama nyari kabur ya sih dia. Nyari movement speed tambahan. Sebenarnya ya jadi agak tanggung aja sih, jadi agak tanggung. Tapi ya let's see seperti apa karena memang kadang stylenya kan beda ya. Untuk core item menurut gue memang War Axe Brute Force-nya. Nextnya Endless Battle cari cooldown tapi Hunter juga ada cooldown. Jadi ya bisa diakalin dan sekarang masih level 15. Harusnya Lord di kontes. Tapi bener-bener harus hati-hati. Karena kalau mereka miss bisa jadi mereka kalah di sini. Ya, Masalahnya makan ya. iya harus hati-hati sama Okta juga, dia udah bisa makan siapa aja soalnya. Aku lebih memperhatikan Muezanya juga sih. Dia nggak ragu buat nge-kick siapapun karena udah ada damage dari Oktanya. Itu dia. Kombinasi yang berbahaya Mueza dan Okta ini yang mau Kars kah yang maju atau Afro kah yang maju itu udah siap untuk belum mata habis. Makanya nih Lordnya juga ditarik ulur aja. Dewa tahu mereka punya keunggulan sekarang gold lagi ada di mereka. Tapi gue salut sama Navi dengan 8.000 gold. Seakan gak ada pressure loh untuk mereka. Iya, tetap bisa pegangin Lordnya, tetap bisa jalanin landing bawah. Malahan ini bahaya buat Dewa kalau misalkan mereka salah langkah. Mereka bisa dipunish loh. Lordnya ke steal. Wah itu mimpi buruk sih. Karena goal swingnya akan beda juga. Kecuali mereka dapetin kayak 2-3 kill pertukaran yang lebih worth it. Oke, bottom lane slow push. Menguntungkan sekali bagi pihak dari Dewa. Mungkin bakal di-clear dengan hadirnya Shive juga di bagian bottom lane. Tapi itu akan menjadi sinyal juga bahwa Dewa akan mengambil alih Lordnya. Hati-hati dengan pergerakan rumput yang dimiliki oleh Mueza. Dia masih cari-cari momentumnya. Dan di bawah tadi udah sempat di-clear. Jadi harusnya Shive udah mulai hadir. Tapi di-comment dari Lordnya didapat oleh Ray. Someone Force dihadirkan. Afro menjadi korban. Kars bakal ketinggalan dan disikat habis oleh teman-teman dari Dewa. 2 player plus Lord. Tanpa Way of Dragon. Bahaya kali ini Navi. Mereka harus defend. High ground defense mereka memang ada X-Magic. Namun dengan adanya Flicker. Mueza siap untuk tabrak masuk. Oh, ditambah lagi dengan Rose Gold tentunya dari Ray. Semakin sulit untuk ditumbangkan. Dan kali ini Conceal Play. Conceal. Mueza mencoba untuk cari momentumnya. Lordnya bakal coba untuk maju. Fedor Ice Strike untuk defense. Tapi di depan. Greyback X-Magic yang gak bisa mendarat lagi. Dan akhirnya game pertama untuk Dewa United. Wow, dengan amunisi baru Dewa United terlihat sangat menjanjikan. Hadirnya Ray pula. Ini menjadi sokongan baru lagi. Dengan sesuatu yang baru lagi. Kin, belum ada yang tahu apa powernya. Sekuat apa. Tapi langsung ditunjukkan. First day langsung dapetin banyak sekali perhatian. Benar-benar gambaran Day One kerja. Day One yang manis buat Kin juga. Karena langsung mendapatkan kemenangan. Dan ini benar-benar